Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Ikhlas Pandang Gadang. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini untuk melaksanakan ibadah. Ada beda gini ya Bu. Kalau petang aku menggajian belum masuk TV ya. Tapi kalau kini masuk TV boleh, masjid TV. Langsung kameramennya Pak Ben. Mengisi waktu beberapa menit mendalam waktu tarawih bersama. Inilah sebelum itu sama-sama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selalulah sering-sering kita mengirimkan salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiringi dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanajo bersalawat kepada Nabi di akhirat, di yaumil mahsyar, kita diberi syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Judulnya nak bersama ya. Kalau Ustaz nak menyampaikan kini judulnya virus, ada virus COVID, virus saudara. Kalau pribadi ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-12, mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu mendudukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Ya Rabbana, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke atas dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Maha benar Allah dengan segala firman. Ayat Iqobah bercerita tentang penyesalan terbesar dari hamba Allah. Bertanya ke ibu, bila seorang hamba Allah kau menyesal kadangnya? Bila? Ketika nak lulus PNS, ya, nah. Ketika nak lulus tes masuk kuliah, tidak. Ketika nilai ujian ulangan bodoh, tidak. Nah, itu anak-anak wah. Di kodok jangan marah kau oleh lesau. Ya. Kita punya kemampuan masing-masing. Ya, mungkin anak wako tidak ahli di bidang intelektual tapi dia ahli di bisnis. Hebat di skill miloto segala macam. Ya. Jadi
awak punya kemampuan masing-masing. Jadi menyasar kadang-kadang bukan di dunia ini. Ketika awak punya ameh hilang, mungkin tak bersobare awak hidup di dunia, nambah simpan hilang di sila orang. Itu kalau dibanding aja kira baru penyesalan kecil di dunia. Bila manusia tu merasa menyesal, menyesal kadang ketika seorang manusia sudah mati, meninggal, wafat atau is dead kata orang Inggris. Ya. Alah masuk dalam kubur dicalian oleh Allah kosiksaan. Ketika itulah seorang hamba Allah menyesal. Kamilah mencaliat katanya. Kamilah mendengar hanya caliatnya dengan siksaan Allah. Hanya bahasa tadi minta dibalikan hidup ke dunia. Lebih bisa aja lah. Tak, kalaulah masuk ke dalam tanah, alah meninggal, maka tinggal menunggu hari berbangkit. Nah, ketika itulah seorang hamba Allah menyesal. Dek gara-garanya menyesal, dek gara-gara dosa. Ya. Jadi selama itu di dunia usahawan awak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan tanpa usaha, harus ada usaha. Doa, usaha, tawakal itu urutannya. Berdoa malu, Allahumma khtim ajalana bi husnil khotimah, wala takhtim ajalana bi su'il khotimah. Atau dengan kalimat lain, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, tutuplah ajalku dalam keadaan kematian yang baik, husnul khotimah. Tentu ada usaha. Ada orang kau usahanya nyobela agamanya. Ketika agamanya dihina, ketika kitab suci Al-Quran dicela, tidak terima batinnya, tidak terima hatinya. Dia punya kekuatan untuk melawan, dia lawan. Kemudian musuh Allah pun melawan dia, kemudian dia wafat. Insya Allah husnul khotimah. Ada contohnya? Ada. Banyak contohnya Pak Ibu. Lihat tahu Presiden Arab kan? Irak. Presiden Irak yang digantung di tahun 2006 kalau tidak salah. Siapa nama Ibu? Saddam Hussein. Difitnah oleh CIA, FBI dari Amerika sebagai otak perancang senjata pembunuh massal. Difitnah oleh saudaranya di samping, negara sampingnya Iran, sebagai Syiah, pengaruh Syiah. Padahal Saddam Hussein adalah presiden di Irak yang melindungi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Difitnah, kemudian mati digantung di tahun 2006. 10 tahun kemudian orang kampung ini jenazahnya diangkat ke kampungnya, maka dibongkar oleh kuburan. Ada suatu hal yang menakjubkan di sana. Dia Saddam Hussein panjang jangkui ketika mati, dia semuanya putih, dia pakai lihiannya siapkan gantuan keluar darah, badannya balik tak kurang, malahan darah yang keluar dari lehernya ini menghembuskan bau harum. Apakah mungkin seorang yang mati memang kalau dalam kata orang Amerika ini buruk satu jika mungkin yang mati harum badannya? Sudah tidak mungkin.
berarti jasadnya dijaga oleh Allah melalui perantara malaikatnya. Oleh cacing tanah tidak memakan jasad dari presiden Irak tersebut. Lain halnya dengan Mustafa Kemal Atatürk. Siapa? Seorang pemimpin hina yang merubah Turki Utsmani dari Islamiyah menjadi sekulerisme atau sekuler. Negara berpaham anti-Islam. Bajilbab dah udah ibu kalau dulu itu masuk pakai malikatur di Turki gua bajilbab adalah dua karena itu azan pakai bahasa Arab masajinya karena runtuhan. Azan wajib berbahasa Turki, itulah namanya Mustafa Kemal Atatürk, seorang yang merubah Turki menjadi negara sekuler. Alhamdulillah sekarang Turki berubah drastis di bawah kepemimpinan presiden yang tersohor di dunia mendukung Islam, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Nah, bagaimana kematian Mustafa Kemal Atatürk? Inyo mati sebelumnya dicapai nyawa Allah mengalami yang namanya kehausan yang sangat luar biasa. Badan angin satiko aja diminum dah cukup. Minta jantan kalawi supaya dingin indah ibu. Mati jatuh di masuana tanah dan amuh tanah dari muara kena campur keluar balik. Akhir-akhirnya Pak Mustafa Kemal Atatürk jasadnya diletakkan di atas tanah kemudian dihimpit dengan batu. Dan di beberapa tahun berikutnya jasadnya dicor. Ditahu dicor bu, ya semen, kemudian dihias dengan sebagus mungkin. Dia kira model museum di situ. Tapi sampai sekarang orang kalau ingin berkunjung ke makam Mustafa Kemal Atatürk wajib ditembak pakai parfum harum. Tujuannya supaya bau badan si Mustafa Kemal Atatürk indah tercium di orang dan berkunjung. Sampai sekarang makamnya walaupun dicor masih mengeluarkan bau bangkai busuk. Nauzubillah. Tanda apa? Tanda ini pemimpin memusuhi agama Allah, mencela agama Allah. Kalau sudah Allah yang dilawan, maka Allah akan perlihatkan balasannya. Ada suatu kisah yang paling menarik oleh Madinah ditahu. Madinah yang di Arab Saudi ditahu. Di situ ada bukit Uhud atau gunung Uhud. Kalau ada yang pernah pergi umrah atau haji pasti tahu di bawah gunung Uhud itu ada masjid di kakinya. Di samping masjid itu ada makam para syuhada Uhud yang mati ketika perang Uhud. Di samping makam itu ada gunung ketek sampai pemanah dulu memanah lawan-lawannya, pemanah dari Islam, dari Nabi. Ya. Ketika perang Uhud, para syuhada Uhud itu dikuburkan di dekat gunung Uhud itu. Di tahun 2013 terjadi banjir di kota Madinah, khusus di bagian lembah Uhud itu. Banjir itu menyebabkan tersingkap. Apa yang tersingkap? Makam para syuhada Uhud. Meninggal di tahun bila? Perang Uhud tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. 3 Hijriah. Kini berapa Hijriah? Sampai 2. Tahun 2003 berapa Hijriah itu? Aku kurangi sedang. Nah, dari 2003 boleh ke 2021 berapa tahun? 8 tahun. Sampai boleh P2 kurang 8.
Berarti tahun 1434. Ya. Nah, boleh 34 Hijriah. Ketika itu banjir terjadi, tersingkapnya makam para syuhada ini yang sudah ribuan tahun dikubur, bahkan dan matinya mau diturun di kuburan. Bayangkan, tak ada satupun jasad para syuhada itu yang jadi tulang berulang. Mau dia hanya pada giang, mau dia tujuh baru lagi. Mau dia hanya pada darah, kedua ya darah baru lagi. Subhanallah, masya Allah. Ada dua sahabat yang dikenali ketika itu oleh Imam Masjid Nabawi itu, berdasarkan riwayat disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, yaitu yang paman Nabi sendiri. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian nama satu sahabatnya Abdullah, ya, bukan bapak Nabi ya, tapi nama sahabatnya Abdullah. Tanda matinya Hamzah ketika perang Uhud mati, tombak itu tiba pada doi, maka dadanya berlubang. Tanda jasad si Hamzah itu badan gadang, kekar, tinggi, kemudian di bagian dadanya berlubang karena kena tombak. Nah, yang dikenal ketika itu jasadnya ada satu, pertama kali Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua sahabat Nabi yang kupingnya dipotong dengan benang. Nah, namanya Abdullah. Dan ketika tersikap itu, darah di dada Hamzah masih mengalir, telinganya yang dipotong di darahnya masih mengalir, dan semua jasad itu berbau harum. Subhanallah. Tanda orang membela agama Allah, tanda orang yang ingin Al-Quran dicela, nyobela, mati. Ketika itu Allah perlihatkan balasannya. Sampai hari kiamat jasad para syuhada tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Subhanallah. Tanda bukti orang itu mati dalam husnul khotimah. Ada usaha, ada. Baik dukun rawa. Kalau ibu bapak nio meninggal dalam tidak husnul khotimah, ada usaha. Kamu saji setiap hari makmurkan masjid ini, ya. Baca Quran. Ketika ada yang menghina, kita bela semampu kita, semampu awak bela. Jangan sampai ada awak di antara awak kau Al-Quran dihina, Nabi dihina, malah ada dulu patang dan terbaru. Nabi dan kedua Nabi tahu, nggak tahu. Baru muncul lo ketahu orang Cina yang positif kayak cuma tahu. Pernah tinggal Indonesia, pernah pergi ke Jerman, ke Swedia, kemudian menetap kini di Hong Kong di kampung halaman. Saya Nabi yang ke-26 kata dia, namanya JPZ inisialnya John Paulson. Mengaku sebagai Nabi yang ke-26. Nah, inilah dunia sekarang, fitnahnya terhadap Islam sungguh sangat luar biasa. Cuman dunia itu dari masa Nabi sampai kini sio itu lama meninggal Nabi muncul Nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, diperantas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kini muncul nanti baru John Paulson mengaku sebagai Nabi yang ke-26. Itu apa sih atau sipil nih? Bayangkan fitnahnya. Kalau kita dan awak tidak kuat, tidak kokoh, tambah lo pengen tahuan jo wawasan tidak lo, mungkin bisa jadi utak awak kau cuci mah atas sorok lo atau jalan selesai. Itu mangko kini kau awak waspada, lindungi generasi awak dengan ilmu, wawasan, kasih dia pemahaman tauhid yang bagus. Siapa Nabi kita Allah? Siapa Allah? Siapa Tuhan kita Allah? Siapa Nabi kita Muhammad? Apa kitab suci kita Al-Quran? Nah, itu dia sekurang-kurangnya tahu gitu. Dan sampai ada ditanya rukun iman, rukun Islam tak apa ya? Ada apa? Ada. Saya sendiri mempraktekkan Pak. Anak tingkat MTS ujiannya sebenarnya kalau mata pelajaran bahasa Arab, tapi sengaja ujian prakteknya ujian praktek ibadah. IC ujiannya pertanyaan 1, 2 tulis rukun iman, yang kedua tulis rukun Islam. Rukun Islam yang pertama puasa di bulan Ramadan.
bayangkan ya, itu isi gue. Sedangkan untuk rukun iman, tak balik lagi. Iman yang pertama percaya kepada Allah. Iman yang kedua percaya kepada kitab suci lah gitu. Sudah tingkat MTS. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi usahawan awak kalau ingin mati dalam husnul khotimah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, nah, kita laksanakan. Jangan sampai kita remehkan. Awak kok kalau untuk sholat pasti sama sabu tahu aku. Apa hukum sholat? Sholat fardu wajib. Tapi melaksanakannya, itu tergantung dengan sholat. Itu mana karena ini. Kalau untuk bacaan sholat, insya Allah bapak, ibu, ya dia pastilah hafal. Cuma tinggal sentuhan iman sesuai yang disampaikan oleh Ustaz kemarin ya. Imannya belum tersentuh. Jadi jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang menyesal besar nanti, minta dibalik duit ke dunia balik, kemudian baru ngomong ke Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin, padahal sebelum ini dia tidak yakin. Mungkin itulah sedikit kajian tausiah Ramadan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri aku pribadi. Sebagian banyak kisah yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi awak bagaimana mereka pun bisa meninggal dalam keadaan seperti itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.